Pemirsa, pada era saat ini, kereta api merupakan armada favorit yang biasanya dipilih oleh masyarakat untuk mudik lebaran. Nah, pastinya pihak dari PT Kereta Api sendiri juga ada himbauan-himbauan khusus mengenai titik rawan, baik itu bencana ataupun jalur perlintasan tanpa palang pintu. Pemirsa, langsung saja berikut informasinya untuk Anda. Jember merupakan daerah yang terkenal dengan kawasan perkebunan dan pertanian. Bahkan kawasan Gunung Gumitir merupakan salah satu jalur ekstrim yang dilintasi oleh kereta api tujuan Banyuwangi maupun sebaliknya. Selain pegunungan Gumitir, ada pula titik lain yang perlu diwaspadai dari dua bencana, yaitu seperti jenis bencana banjir dan longsor. Untuk bencana longsor sendiri yang perlu diwaspadai adalah daerah sekitaran lereng Argopuro. Sedangkan untuk bencana jenis banjir juga banyak titik-titik yang perlu diwaspadai seperti Kalisat dan seputaran daerah kota Jember lainnya. Namun masyarakat tak perlu khawatir karena pihak PT KAI sendiri sudah menyiapkan peralatan dan tim khusus untuk mengantisipasi jika terjadi kemungkinan buruk adanya bencana tersebut. Selain bencana alam tersebut, daerah Jember sendiri merupakan daerah yang harus diwaspadai. Karena selain rawan terjadi bencana, di Jember, perlintasan tanpa palang pintu sendiri masih tergolong cukup tinggi, meski ada pengurangan jumlah pada setiap tahunnya. Jika pada hari biasanya dari total ada 114 jalur perlintasan tanpa palang pintu yang terjaga hanyalah 38 saja, dan sekitar 70 lebih masih belum ada penjaganya. Dalam momen arus mudik lebaran 2019 ini, pihak PT KAI sendiri menambahkan tenaga ekstra untuk membantu menjaga jalur tersebut, utamanya di daerah perkotaan yang ramai dilintasi oleh warga. Lukman selaku Humas PT KAI Daob 9 berharap meski PT KAI sendiri sudah mengantisipasi dan meminimalisir terjadinya hal yang tidak diinginkan, ia menghimbau kepada masyarakat agar tetap berhati-hati dan menjaga keselamatan diri masing-masing. Apalagi di waktu mudik seperti saat ini yang dapat dipastikan kondisi jalan lebih ramai dibandingkan dengan hari biasanya. Pemirsa, kali ini saya sedang bersama Bapak Lukman dan di sini kami akan membicarakan bagaimana mengenai titik rawan yang ada di Kabupaten Jember sendiri untuk kereta api ya Bapak ya. Ini bagaimana Bapak? Ya, di Daob 9 Jember ini ya, sepanjang 261 km jalur kereta api aktif mulai dari Kabupaten Pasuruan sampai dengan Kabupaten Banyuwangi. Kami identifikasikan ada sekitar 18 titik rawan terjadi bencana di wilayah Daob 9 Jember ini. 18 titik tersebut tersebar mulai dari Pasuruan, Banyuwangi. Ada dua jenis bencana yang kami antisipasi, yaitu bencana banjir dan bencana tanah longsor. Titik rawan bencana banjir itu ada misal ya di daerah Pasuruan, seperti kemarin di kilometer 58 antara stasiun Pasuruan Bangil dan juga di antara stasiun Argopuro dan stasiun Karangasem atau daerah ya Banyuwangi sana. Sedangkan untuk titik rawan tanah longsor yang kami identifikasikan itu berada di daerah sekitar Pegunungan Gumitir dan juga di antara stasiun Kalisat dan stasiun Kaliombo. Untuk antisipasi supaya terjadi bencana dan enggak mengganggu perjalanan kereta api, kami telah menyiapkan yang namanya alat material untuk siaga atau AMUS yang terdiri dari batu-batuan, kayu, besi, dan itu ditaruh di atas gerbong. Apabila ada sesuatu hal, misal bencana tadi, dan itu memerlukan material, AMUS tersebut tinggal kami tarik lokomotif ke stasiun ataupun ke lokasi terjadi bencana tersebut. Yang kedua, kami menyiagakan yang namanya petugas penjaga daerah rawan ekstra. Di 18 titik tersebut, mereka bertugas bergantian selama 24 jam menjaga titik-titik rawan tersebut. Mulai tanggal 16 mulai tanggal 26 Mei kemarin sampai dengan tanggal 16 Juni 2019 selama 22 hari ini. Mudah-mudahan segala antisipasi tersebut bisa berjalan dengan baik dan mudah-mudahan pula selama masa angkutan lebaran ini tidak ada bencana yang bisa mengganggu ataupun membahayakan perjalanan kereta api khususnya di wilayah Daob 9 Jember ini. Jadi sudah ada antisipasi tersendiri agar cepat tanggap untuk bencana ya Bapak ya? Upaya pencegahan dan juga normalisasi segera apabila terjadi bencana telah kami lakukan. Mudah-mudahan harapannya nggak ada bencana juga. Nah, titik rawan selanjutnya Bapak ya yang sering atau booming belakangan ini dibicarakan adalah perlintasan tanpa palang pintu. Nah, ini bagaimana Bapak? Di Daob 9 ini kami catat sekitar ada 380
perlintasan sebidang antara jalan raya dan jalur kereta api. Dari jumlah tersebut 80% atau sekitar 270 sekian itu tidak terjaga, dan itu merupakan salah satu titik rawan terjadi kecelakaan lalu lintas di sana antara perjalanan kereta api dan juga pengendara jalan raya. Sebagai upaya pencegahan terjadinya kecelakaan tersebut, kami telah berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan ataupun polisi masing-masing wilayah tersebut, melakukan sosialisasi kepada pengguna jalan raya agar lebih hati-hati lagi ketika akan perlintasan kereta api, dan juga mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang telah disediakan oleh Dinas Perhubungan di tiap-tiap perlintasan tersebut. Dan yang kedua, kami juga memberikan himbauan berupa pemasangan spanduk ataupun melalui sosialisasi ke media massa kepada khususnya pengguna jalan memang agar mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada di perlintasan tersebut. Seperti kita ketahui bahwa di perlintasan sebidang tersebut ada sekitar 10 rambu lalu lintas yang telah disediakan, 5 di sisi kanan dan 5 di sisi kiri, mulai dari rambu pemberitahuan bahwa di depan itu ada jalur kereta api yang lewat dan sampai tanda stop. Itu artinya bahwa itu harus dipatuhi oleh pengendara jalan raya supaya terhindar kecelakaan di perlintasan sebidang. Nah, untuk perlintasan tanpa palang pintu sendiri, Bapak, di Kabupaten Jember yang paling rawan ini daerah mana, Bapak? Seluruhnya kami anggap rawan karena memang perlintasan sebidang itu memang tadi salah satu titik rawan terjadi kecelakaan. Oleh karena itu pada musim angkutan lebaran ini mulai tanggal 26 kemarin sampai dengan tanggal 13 Juni nanti, kami menerjunkan sekitar 90 petugas penjaga perlintasan ekstra selama masa angkutan lebaran tersebut, selama masa 22 hari tersebut. Di titik-titik yang kami anggap itu pada masa angkutan lebaran ini volume pengendara jalannya yang semakin meningkat. Mudah-mudahan dengan berbagai upaya tersebut bisa menghindari terjadi kecelakaan. Betul sekali. Nah, jika berbicara tentang penjaga ekstra ya Bapak, mungkin pemirsa yang ada di rumah masih ada yang belum paham. Ini adakah sosialisasi atau sertifikasi tersendiri, Bapak? Pasti, semua petugas yang terkait perjalanan kereta api itu sebelum mereka melakukan pendinasan juga kami bekali tentang aturan, dan mereka juga telah diuji oleh regulator, dalam hal ini Kementerian Perhubungan Republik Indonesia ya, Kemenhub melakukan pengujian terhadap mereka, melakukan pengawasan juga terhadap kinerja mereka dan juga pengetahuan mereka terhadap peraturan perkereta-apian ya. Setelah itu mereka diuji dan keluarlah namanya sertifikasi. Kalau mereka sudah mendapat yang namanya sertifikasi tersebut, baru mereka kita dinaskan untuk menjaga pintu perlintasan tersebut. Betul sekali. Berarti pemirsa yang ada di rumah tidak perlu khawatir karena sudah tersertifikasi, terlatih dan pastinya aman untuk menjaga perlintasan kereta api tersebut. Nah, ini yang terakhir Bapak, adakah himbauan terkait titik rawan yang ada di Kabupaten Jember, baik itu dari segi bencana atau perlintasan tanpa palang pintu? Iya, sebagai upaya telah kami lakukannya dengan sosialisasi sudah, memasang rambu-rambu tambahan juga, menugaskan petugas penjaga perlintasan ekstra sudah. Ya, terakhir memang kembali lagi ke pengguna jalan raya ya, ketika akan melintasi rel kereta api lebih tingkatkan lagi kewaspadaan. Yang kedua, patuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada di situ. Insya Allah kita akan terhindar bencana kecelakaan di perlintasan sebidang. Baik, terima kasih Bapak Lukman. Pemirsa, demikian tadi informasi yang dapat kami sampaikan mengenai titik rawan baik itu bencana maupun jalur perlintasan tanpa palang pintu yang ada di Kabupaten Jember. Dihimbau kepada masyarakat untuk selalu menjaga diri sendiri serta mengutamakan keselamatan dalam melakukan mudik lebaran karena keluarga Anda sudah menunggu Anda di rumah. Semoga informasi kali ini bermanfaat bagi kita semua. Dari Jember, Desi Suyatma Trias Paradila melaporkan.